Jadi suatu hari waktu dia TK 0 besar, gue jemput dia. Jadi kan kalau misalkan anak-anak TK dijemput, orang tuanya tuh nunggu di balik pintu kelasnya, di luar, nggak boleh masuk ke dalam karena takut ngeganggu. Nah waktu itu gue jemput dia nih, ini semua ibu-ibu nih, kecuali gue sendiri bapak-bapak, karena kan biasa entertainer kan jamnya beda ya sama orang-orang lain. Jadi mumpung gue bisa, gue jemput aja anak gue, mama semua nih kecuali gue. Pintunya kebuka, anak-anak pada lari keluar, Dipo ngeliat, dia teriak, ayah, dia lari nyamperin gue, bawa kertas. Terus gue bilang, ini apa? Karena ada gambar ini gambar apaan sih gitu. Terus dia bilang, oh ini Chonglin ngasih aku gambar. Ini gambar apa? Gambar Angry Bird, tapi jeleknya bego dia. Terus gue bilang sama dia, nah, Chonglin itu gambarnya jelek, bukan berarti dia bego, artinya kamu bakatnya digambar. Sebaliknya, kalau kamu belum bisa baca tulis dan dia bisa, juga bukan berarti kamu bego. Nah, artinya bakatnya dia ada di baca tulis. Kamu ngerti? Ngerti ya? Udah main dulu sana. Terus dia lari. Terus gue bilang, maaf ya, mamanya Chonglin. Mamanya di sini. Mamanya Chonglin yang belum bego, di samping gua pas. Kan dia nggak tahu ya. Kan gua tahu siapa mamanya siapa. Ini anak keluar main ngomong Chonglin bego, entah aja sebelah sini. Emaknya kayak mau gambar tapi bukan anak gue. Jadi gitu. Nah ya sana. Maaf ya mamanya Chonglin, Assalamualaikum. Kabur gue. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot gitu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Itu kayak misalnya di hutan nih, di hutan Tarzan bilang, gue mau cabut dah ke kota. Bosan gue di hutan mulu, nggak ada yang bisa gue nikahin. Duluan semua, cabut gue. Terus dia bilang sama hutannya, semua orang punya hak yang sama untuk menggantikan gua jadi pemimpin hutan ini. Tapi ada tesnya. Tesnya adalah suaranya harus keras-kerasan biar satu hutan bisa tahu. Kalau gorila mah gampang, wah gitu. Singa wah gitu. Ayo, tapi silakan. Nggak fair kan. Katanya semua kan kesian. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang, waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, bilang saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan, karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga, dikeluarin tempatnya. Keluar lo. Tapi kan bener. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Bahkan bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Contoh gini deh. Di sini yang ngefans sama Manchester United boleh dengar tepuk tangannya? Oke. Udah deh, hau-hau ntar aja. Lu kata ini non-bar. Aduh lo. Oke, untuk semua yang ngaku ngefans Manchester United, kalau gua suruh sebutin satu aja nama pemain MU sepanjang masa, bisa nggak? Bisa pasti. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa dia hafal? Karena dia minat. Maka kuncinya, bikin dong anak-anak ini minat sama pelajaran, bukan paksa dia untuk ngapal. Itu namanya goblok. Tapi kan enggak, kalau dia minat dia akan hafal. Kalau emang gurunya bagus, bikinlah nih anak minat. Kalau dia nggak minat, kan ada Google. Zaman sekarang kita terbuka lah sama teknologi. Pakailah Google, nggak apa-apa juga. Lagian, hal-hal yang kita sibuk-sibuk hafalin dulu, sekarang belum tentu benar. Padahal dulu kita hafalin, contoh nih. Waktu zaman kita SD dulu, waktu zaman beberapa di antara kita SD, habis yang ngaku nikah dikit banget sih. Gini, di zaman lu SD, ada berapa planet di tata surya? 9 kan? Tahu nggak sekarang berapa planet tata surya? 12.
Kita mikir 8 karena kita pikir Pluto keluar kan. Tapi sekarang ada klasifikasi planet baru di tata surya kita, namanya dwarf planet atau planet kerdil. Jadi ada Haumea, Makemake, Ceres, dan Pluto, semuanya masuk lagi. Total sekarang 12 planet di tata surya. Buat apa kita capek-capek ngapalin dulu? Sekarang salah. Lah, waktu SD kelas 3, pelajaran IPA ulangan, gue pernah dapat jawab pertanyaan nih. Ini ulangan nih. Ada berapakah jumlah planet di tata surya? A 8, B 9, C 12. Terus kan gue lupa ya, gak hafal. Tapi kan gue mesti jawab kan. Dan kalau misalkan waktu kita kecil kan, kalau lu gak tahu jawabannya terus lu sosok nemu teori konspirasi gitu. Kayak lembar jawabannya lu mundurin segitu, lu perhatiin mulai ada polanya nih. A, B, C, A, B, oh C nih. Kayak semacam Da Vinci Code gitu loh. C. Gue percaya banget dulu dengan itu. Gue jawab C dong, salah, ya kan? Dan dipermalukan gue sama guru gue, karena ternyata cuman gue yang jawab C di kelas. Emang goblok gue kayaknya. Si guru gue, dia ngangkat lembar ulangannya, bilang, anak-anak, masa Panji jawabnya 12? Satu kelas. Bayangin, selama ini gue pikir gue bego, ternyata gue gak bego, gue visioner.